wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Transaksi dan Persediaan di Perusahaan Manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Melanie Octavia dengan NPM 2315100109. Perkenalkan, nama saya Salika Nabila dengan NPM 23151071. Perkenalkan, nama saya Donald Sisi Kombi dengan NPM 2315100100. Analisis transaksi. Apa itu analisis transaksi? Analisis transaksi adalah proses memeriksa dan mengevaluasi transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi atau bisnis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana transaksi keuangan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Tahapan analisis transaksi. Ada beberapa tahapan menganalisis transaksi. Yang pertama, memahami jenis akun yang ada. Maksudnya adalah mencari tahu mengenai akun-akun yang terdapat di perusahaan dan letak pertambahan nilainya antara debit dan kredit. Misalnya, akun aset itu terdapat akun kas, piutang, perlengkapan, dan yang lainnya yang bertambah pada sisi debit, dan akun liability atau kewajiban yang akunnya itu akun hutang bertambah di sisi kredit dan akun lainnya. Kedua, mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Data-data yang dibutuhkan misalnya terjadi transaksi apa aja, siapa yang terlibat, dan bagaimana sistem transaksinya. Yang ketiga, melakukan pengukuran transaksi, seperti mencari tahu berapa banyak transaksi yang terjadi dalam sebulan, berapa banyak struk, bond, dan kwitansi yang terdapat dalam sebuah transaksi. Keempat, ada menetapkan data pemasukan dan pengeluaran. Dengan cara melihat transaksi yang terdapat pada kwitansi, bond, struk, dan faktur, kita dapat menetapkan transaksi tersebut termasuk ke dalam pengeluaran atau pemasukan sebuah perusahaan. Yang terakhir, membuat laporan. Setelah kita menganalisis transaksi-transaksi tersebut, kita dapat membuat laporan keuangannya. Baik, di sini terdapat contoh analisis transaksi. Contoh pertama, pada tanggal 3 Maret 2017, Bapak Rudi menyetor 100 juta kepada perusahaan Fast Media sebagai setoran modal awal. Cara menganalisisnya dengan cara melihat transaksi tersebut yang mengakibatkan pertambahan kas perusahaan sebesar 100 juta pada sisi debit, dikarenakan modal yang ditambahkan akan masuk ke dalam kas kita. Lalu, pertambahan modal pemilik sebesar jumlah yang sama pada sisi kredit, yaitu 100 juta rupiah. Untuk contoh yang kedua, pada tanggal 14 Maret 2017, Fast Media membeli bahan habis pakai atau BHP dari Toko Merah Jaya senilai 4.700.000. Toko Merah Jaya setuju bahwa tagihan tersebut dapat dibayarkan pada bulan April 2017. Cara menganalisisnya adalah dengan cara melihat pada transaksi terdapat pembelian BHP, berarti akun BHP atau perlengkapan mengalami pertambahan aset pada sisi debit senilai 4.700.000. Dan dikarenakan pembayarannya pada bulan April, berarti itu termasuk ke dalam hutang. Nah, akun hutang atau kewajiban mengalami pertambahan senilai 4.700.000 pada sisi kredit. Yang ketiga, pada tanggal 25 Maret 2017, Fast Media membayar gaji sebesar 3.500.000 dan biaya sewa kantor sebesar 5.800.000 secara tunai. Cara menganalisis transaksinya adalah dengan cara melihat pada transaksi tersebut terdapat pembayaran gaji dan sewa kantor yang mengakibatkan pertambahan pada biaya atau beban, yaitu akun gaji sebesar 3.500.000 dan sewa kantor sebesar 5.800.000 pada sisi debit, dan mengakibatkan aset lancar atau kas perusahaan berkurang senilai 9.300.000 pada sisi kredit. Persediaan di perusahaan manufaktur. Persediaan di perusahaan manufaktur yaitu persediaan adalah aset di neraca dan memiliki produk yang direncanakan perusahaan untuk dijual kepada pelanggan pada akhirnya. Selain barang jadi, persediaan juga mencakup bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut dan barang dalam proses. Klasifikasi persediaan di perusahaan manufaktur, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material. Raw material adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan dan akan digunakan sebagai bahan utama dalam produksi suatu produk manufaktur.
Jurnal transaksi mencatat persediaan awal dan mutasi bahan baku selama satu periode. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu merupakan persediaan yang sedang diolah menjadi produk jadi. Jurnal transaksi mencatat bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik untuk memproses produk. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods, merupakan persediaan yang telah melalui semua proses produksi sehingga menjadi produk jadi yang siap dijual oleh perusahaan. Jurnal transaksi mencatat persediaan awal dan akhir barang jadi selama satu periode. Metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan terbagi menjadi dua. Yang pertama metode perpetual dan yang kedua metode periodik. 1. Metode perpetual. Pada metode ini, perusahaan melakukan cost of goods sold atau COGS atau harga pokok penjualan atau HPP setiap kali terjadi transaksi penjualan. Hal lain yang diakui sebagai penambah saldo persediaan adalah biaya angkut atau freight dan asuransi perjalanan atau insurance. Yang kedua, metode periodik. Pada metode ini, perusahaan melakukan perhitungan persediaan secara berkala atau periodik. Pembelian persediaan akan menambah saldo akun pembelian. Selanjutnya, perusahaan akan menjumlahkan total pembelian dengan persediaan awal yang dimiliki oleh perusahaan untuk menentukan jumlah harga pokok barang yang siap untuk dijual. Pada akhir periode, perusahaan akan melakukan perhitungan harga pokok penjualan dengan mengurangi harga pokok barang yang siap untuk dijual dengan persediaan akhir. Dari selanjutnya ada analisis persediaan. Analisis persediaan atau inventory analysis dapat membantu kita untuk menentukan jumlah stok yang tepat untuk disimpan guna memenuhi permintaan sekaligus menghindari pengeluaran yang terlalu banyak untuk penyimpanan inventaris. Tujuan analisis persediaan ada 7. Yang pertama, meningkatkan keuntungan. Yang kedua, mengurangi biaya penyimpanan dan biaya terkait. Yang ketiga, meningkatkan arus kas. Yang keempat, menemukan hal yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, meminimalkan kehabisan stok dan pemesanan. Yang keenam, menghentikan penundaan proyek. Dan yang terakhir, mengurangi persediaan yang terbuang. Teknik analisis persediaan. Di sini kami akan menjelaskan satu-satu teknik analisis persediaan. Teknik analisis persediaan yang kami sediakan ada 8 teknik, yaitu yang pertama ada teknik analisis ABC, yang dimana adalah metode analisis inventaris yang paling populer, terutama untuk retail yang mengurutkan inventaris dari pendapatan dan margin keuntungan tertinggi hingga terendah dengan menggunakan 3 jenis A, B, dan C. Yang kedua ada teknik analisis VED. V itu singkatan dari vital, E-nya esensial, dan D diinginkan. Teknik ini didasarkan pada seberapa vitalnya memiliki item inventaris dalam persediaan. Perusahaan manufaktur menggunakan teknik ini untuk menilai komponen dan suku cadang yang harus mereka miliki. Dengan analisis ini, mereka mengukur inventari berdasarkan yang saya bilang tadi, yaitu V vital, yaitu vital adalah persediaan yang harus selalu tersedia pada tingkat yang memadai, yang esensial memiliki setidaknya sejumlah kecil item ini dalam persediaan, yang diinginkan atau tidak penting untuk selalu memiliki barang-barang ini di tangan. Yang ketiga ada analisis HML atau high, medium, dan low. Metode ini sering digunakan di bidang manufaktur. Analisis ini mengukur persediaan berdasarkan biaya tinggi, sedang, dan rendah atau high, medium, dan low, dan bisa disingkat tadi seperti yang saya bilang HML dalam first expire first out atau FIFO. Tanggal kadaluarsa mendorong penjualan dengan perusahaan menghabiskan stok dengan tanggal kadaluarsa paling awal terlebih dahulu. Teknik analisis persediaan yang berikutnya, yang keempat, analisis SDE. Teknik ini seringkali melibatkan komponen yang membentuk barang yang diproduksi,
Dengan analisis ini, perusahaan mengukur persediaan berdasarkan scarce atau langka, komponen yang langka dan membutuhkan waktu untuk mendapatkannya. Difficult atau sulit, komponen yang tidak terlalu langka tetapi masih membutuhkan waktu beberapa minggu untuk tiba. Easily available atau mudah tersedia, komponen yang mudah diperoleh. Sebagai contoh, produsen furniture mungkin membuat meja ruang makan menggunakan tatahan marmer yang tersedia hanya dari satu pemasok. Yang kelima, material requirements planning. Dalam metode ini, produsen memesan persediaan berdasarkan perkiraan penjualan dan data stok dari berbagai area perusahaan. Jadi, perusahaan yang memproduksi pakaian renang akan memesan lebih banyak persediaan di bulan-bulan sebelum permintaan meningkat. Yang keenam, Economic Order Quantity atau EOQ. Metode ini menilai tingkat penjualan untuk suatu barang bersama dengan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dengan menggunakan ketiga variabel ini, EOQ menentukan seberapa sering dan seberapa banyak perusahaan harus memesan. Untuk teknik analisis yang ketujuh, itu ada fast, slow, and non-moving atau yang disingkat FSN. Metode FSN adalah suatu metode analisis persediaan yang digunakan untuk mengelompokkan persediaan barang berdasarkan tingkat kebutuhan dan frekuensi penjualan. Dalam pendekatan ini, perusahaan mengkategorikan persediaan ke dalam 3 kategori, yaitu inventories yang bergerak cepat, lambat, dan tidak bergerak, atau fast, slow, dan non-moving. Manajer menilai persediaan dan melakukan pembelian stok baru berdasarkan kategori tersebut. Perusahaan yang menggunakan FSN paling sering memesan ulang persediaan barang yang bergerak cepat. Untuk barang yang termasuk ke dalam kategori fast moving adalah barang yang memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi dan frekuensi yang penjualannya tinggi. Contohnya yaitu barang yang dibutuhkan secara rutin dan dalam jumlah besar, misalnya bahan baku, komponen, dan juga spare part. Untuk barang yang termasuk ke dalam kategori slow moving adalah barang yang memiliki tingkat kebutuhan yang rendah dan frekuensi penjualannya juga rendah. Contohnya, barang yang jarang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan secara rutin. Untuk barang yang termasuk ke dalam kategori non-moving pula adalah barang yang tidak dibutuhkan atau tidak terjual dalam waktu singkat atau terjual dalam waktu yang lama. Contohnya, barang yang tidak laku di pasar atau barangnya tidak dibutuhkan secara rutin. Nah, teknik analisis yang ke-8 adalah tingkat par khusus. Metode tingkat par khusus atau special level adalah suatu analisis persediaan yang menentukan jumlah persediaan di mana perusahaan harus memesan ulang setiap item. Teknik ini membutuhkan kerja ekstra di awal proses, tetapi dapat memastikan organisasi jarang kehabisan stok. Analisis tingkat par khusus melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu menentukan jumlah persediaan yang dibutuhkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan frekuensi penjualan. Yang kedua, yaitu langkah perhitungan tingkat par, yaitu menghitung tingkat par khusus dengan menggunakan rumus total penjualan selama periode dibagi inventaris yang diterima selama periode dikali 100. Langkah yang ketiga ada pengelolaan persediaan, yaitu mengelola persediaan berdasarkan tingkat par khusus yang telah ditentukan. Dengan menggunakan metode tingkat par khusus, perusahaan dapat mengoptimalkan persediaan. Dari hasil presentasi kami di kelas, kami memiliki beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, kami diminta untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung persediaan menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Nah, jawabannya adalah untuk menghitung persediaan dengan dua metode pencatatan tersebut, rumusnya sama, yaitu dengan cara persediaan awal ditambah pembelian dikurangi HPP atau harga pokok penjualan. Di mana cara mengetahui harga pokok penjualan adalah dengan menggunakan 3 metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan, yaitu antara metode penilaian FIFO, LIFO, atau average.
Yang membedakan perhitungan kedua metode pencatatan antara periodik dan perpektual adalah pada pencatatan periodik, persediaan dihitung sekali dalam satu periode akuntansi, sedangkan pada metode perpektual, persediaan dihitung setiap terjadi transaksi jual beli, yang berarti pada metode perpektual, persediaan dapat dihitung berkali-kali dalam periode akuntansi. Pertanyaan kedua yaitu dari Nabila Yolanda. Dari segi apa analisis persediaan dapat meningkatkan keuntungan usaha dan apa yang terjadi apabila kita tidak melakukan analisis tersebut? Jawabannya, analisis persediaan dapat meningkatkan keuntungan usaha dalam beberapa aspek. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, mengurangi biaya penyimpanan dan biaya terkait. Yang ketiga, mengurangi biaya modal. Dan yang keempat, meningkatkan arus kas. Jika tidak melakukan analisis persediaan, perusahaan dapat menghadapi risiko. Yang pertama, keterlambatan pengiriman. Yang kedua, kerugian. Dan yang terakhir, biaya yang tidak efektif. Pertanyaan ketiga dari Edo, yaitu dari beberapa teknik analisis tersebut, biasanya perusahaan manufaktur menggunakan teknik analisis persediaan yang mana? Jawabannya, biasanya perusahaan manufaktur menggunakan teknik analisis HML atau High, Medium, dan Low yang terdapat 3 metode, yaitu metode FIFO, LIFO, Average, dan perusahaan manufaktur juga menggunakan teknik analisis A, B, C.